Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita udah ngeliat Bitcoin sempat reclaim $100,000 and then fail to hold di atas $100,000. So what now ya teman-teman sekalian? I think market today is very interesting dengan correctionnya, dengan sentimennya ya, seberapa cepat market berubah sentimen, sama seperti kondisi saya ya, dari sehat walafiat tiba-tiba jadi pilek begini teman-teman, kayaknya karena alergi saya kumat. Jadi sorry banget kalau suaranya agak-agak bindeng gitu ya, tapi saya usahakan untuk tetap bisa menyampaikan semaksimal mungkin, semoga aja nggak flu-flu nih ya. So with current condition ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita udah bedah sama teman-teman secara langsung pada saat di live streaming sore hari tadi. Ya, saya rasa cukup seru ya untuk kita banyak discussion teman-teman seputar kondisi market dan lain sebagainya. So, I think personally ngelihat pergerakan market hari ini kelihatannya dipakai benar-benar sekaligus ya untuk menjadi kesempatan untuk melikuidasi long leverage dengan cukup signifikan. So far kalau kita ngelihat dari liquidation map, untuk long liquidation itu udah bener-bener tipis banget ya. Tinggal sisanya tuh 98 ribuan ya. Jadi kalau dia balik ke 98 ribu lagi aja tuh ya cuman ngenain sekitar 600 sampai 500 juta dolar lebih kurangnya. Tapi kalau dia naik sampai ke 107 ribu, ini total yang kena udah 5,28 billion of dollar ya. Ini lumayan gede sih teman-teman sekalian. And I think kalau kita bawa ke 30 days juga sama ya. Sebenarnya kirinya masih banyak, tapi yang kanan udah lebih gendut teman-teman sekalian ya. Ini disebabkan oleh activity yang saat ini lebih dominan di sell short tampaknya terhadap Bitcoin. Dan kalau kita cek ya, ini pembahasan yang lain teman-teman ya. Pain of discipline and pain of regret. Jadi kalau teman-teman transaksi without stop loss and then kena liquidation, itu biasanya penyesalannya lebih parah daripada Anda cuma kena stop loss gitu. Kalau kena stop loss, goodnya adalah Anda bisa dapat range price yang lebih murah untuk re-entering. Dan itu kita terapkan ya di dalam melakukan transaksi terutama di futures market. Kalau di spot mungkin untuk portofolio yang dalam keadaan drawdown sampai 70-80% artinya harus di-review atau dievaluasi kenapa koin yang kamu beli bisa sedalam itu turunnya. Ya kira-kira begitu. Ya, anyway teman-teman sekalian ya, hari ini nggak banyak berita. Sampai dengan hari Rabu tuh sebenarnya nggak banyak berita. Cuman Rabu tengah malamnya yang hot, yaitu FOMC Interest Rate Decision atau FOMC Press Conference. Di sini kita tahu kalau the Federal Reserve probably juga bisa menyampaikan statement ya terkait dengan longer run goals and monetary policy strategy. Ini setiap di awal Januari kalau kita lihat nih 2024 FOMC meeting ada ya. 2023 juga statement on longer run goals itu juga ada. Di 2022 juga ada. Cuma bedanya 2022 ditambahin nih principle for reducing the size of the Federal Reserve's balance sheet. Ya terutama kala itu karena mereka habis kasih stimulus kan pada saat COVID-19 2019-2020. Dan kemudian ya kalau kita lihat past data ya terakhir sampai 2020 aja di sini. Dan ini sebenarnya ya bisa dibilang adalah meeting pertamanya di tahun 2025 di mana presiden yang terbaru saat ini adalah Donald Trump. Jadi sudah dilantik Donald Trump, presiden terbarunya dia, dan dia udah ngasih statement kan, yang nyenggol-nyenggol FOMC atau Federal Reserve kalau bisa tolong dong ya suku bunganya diturunin. Kelihatannya kan dia mau ngutang nih lebih banyak teman-teman. Tapi kan kalau dia ngutang dengan suku bunga sekarang, bondsnya lagi mahal nih ya, interest rate-nya gitu. Artinya ya dia pasti pengen dong ngutangnya dengan suku bunga yang lebih rendah. Maka dituntutlah si The Federal Reserve mungkin untuk nurunin suku bunga. Tapi pertanyaannya adalah apakah The Fed akan melakukan itu atau dia akan tetap dengan planningnya yang artinya pemangkasan suku bunganya itu kecil probabilitasnya. Bahkan hanya 2,7% ya. Kalau di meeting kali ini 97,3% bisa dipastikan kalau The Fed tidak akan pangkas suku bunga. Yang berubah itu mungkin dari segi probabilitas aja ya. Kalau kita lihat di sini itu pelan-pelan di 2025 udah shifting loh guys. Sebelumnya cuma sekali kan. Sekarang 2025 kita lihat di bulan Desember itu jadi 2 kali. 32,8%, ada pemangkasan lagi di akhir tahun di sekitaran 375 di kisaran 375 sampai 400 ya, atau 3,75% sampai dengan 4%. Jadi The Fed kelihatannya
gara-gara statement Fed Waller yang kemarin ya, Fed Market Funds Rate itu jadi cenderung price in untuk possibility the Fed bisa pangkas suku bunga sampai dengan 2 kali di tahun 2025. Ini bertambah cukup signifikan dari yang sebelumnya cuma sekali doang. Nah, kemudian berikutnya nih teman-teman sekalian, yang jadi pertanyaan terbesarnya adalah gimana nanti Jerome Powell pada saat dia memberikan press conference atau memberikan statement. Ya, statement dia kira-kira gimana tuh dengan core CPI-nya yang turun dari 3,3 ke 3,2%, walaupun CPI-nya naik, tapi itu 3,2 ke 3,3 ke 3,2 itu ada terobosan yang cukup baik. Karena 3,3 itu bertahan selama 3 bulan berturut-turut, and then tiba-tiba turun setelah the Fed sebelumnya agak khawatir kalau angkanya sticky gitu kan. Itu satu hal yang cukup positif. Karena core CPI dijadikan acuan utama untuk mereka melihat kondisi daripada inflation secara keseluruhan. Nah, berikutnya di hari yang sama tapi malamnya itu akan ada data GDP. Ini untuk kuartal 4 diproyeksikan turun 3,1% ke 2,7%. Kalau beneran turun, itu berarti ada alasan dong untuk the Fed janganlah mempertahankan suku bunga untuk tetap tinggi dalam keadaan waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena bahayanya kalau misalkan mereka pertahankan itu, ya jangan-jangan efeknya lagging gitu. Mungkin kuartal 3 naik ke 3,1%, tapi who knows kalau kuartal 4 itu ternyata nunjukin indikasi awal dari potensi penurunan lagi di kuartal pertama 2025. Ya kan? Maka dia juga harus berhati-hati nih dalam menentukan keputusannya terhadap suku bunga itu. Mungkin dia boleh pertahankan suku bunga, tapi berarti ada kemungkinan nih statementnya cenderung dovish. Kalau statementnya cenderung dovish, artinya bagus teman-teman sekalian ya. Mungkin itu bisa menjadi indikasi awal dari bottoming-nya Bitcoin pada penurunan yang terjadi hari ini diakibatkan oleh berita yang sebenarnya tidak masuk akal, yaitu soal DeepSeek. Ya, saya udah ngomong sama teman-teman tadi di SAG, kita udah discuss sama mereka dan kita sepakat gitu. Berita DeepSeek itu menurut kita aneh ya. Ini kan baru pandangan media nih, ya kan? Seketika gitu loh dari launching menunjukkan kalau ya bahwa DeepSeek itu lebih cost efficient, kemudian lebih performance-nya lebih bagus daripada OpenAI, yang ternyata belum keluar ya statement dari para pakarnya gitu loh. Kita baru tahu di sini kalau dari ya media-media lah kalau kita bilang yang menggembar-gemborkan seputar hal itu, dan itu menjadi fact yang bikin Bitcoin dan Nasdaq hari ini turun begitu signifikan. Ini kalau mungkin bukan market maker ya, saya nggak ngerti lagi ya. Kenapa? Karena bad news itu lebih parah pada saat BOJ naikin interest rate decision. I think that's worse daripada kondisi yang terjadi hari ini, teman-teman sekalian ya. Walaupun bisa jadi BOJ udah price in, tapi BOJ kalau sudah price in sekalipun, berarti harusnya Bitcoin dari minggu lalu itu udah di bawah $100.000. Susah untuk dia naik ke atas $100.000 kalau mungkin bukan karena sentimen positifnya Cynthia Lummis dan juga dilantiknya Donald Trump, serta hari di mana Donald Trump memberikan statement bahwa dia akan menjadikan US sebagai ya raja market seputar kripto ya, capital market buat kripto. So that's interesting ya, that's very interesting actually. Jadi mungkin memang udah overdue aja atau udah terlalu delay ya, udah delay terlalu lama untuk ngelihat market having correctionnya gitu. Atau technically Bitcoin bisa aja memang hanya konsolidasi gitu kan, dia sedang creating base untuk persiapan next rally. Yang menjadi kendala utama kalau menurut saya pada pergerakan hari ini, I think the overall pergerakan yang bisa dibilang menyebabkan market alts jadi berdarah-darah adalah bagaimana Bitcoin dominance ini kembali naik ya, bergerak di atas 59,25%. Tadi udah sempat breakout, and probably it's just the retest for next potential higher high, mengejar ke level 60%. Ini kalau misalkan sampai terjadi, udah pasti alts-nya kembali pendarahan ya, having pressure dari naiknya atau turunnya Bitcoin, tapi di saat yang sama naik Bitcoin dominance itu menunjukkan kalau market itu hanya fokus kepada Bitcoin dulu untuk saat ini, di tengah uncertainty-nya. Uncertainty-nya diakibatkan oleh apa ya tadi? Perang AI token ya, perang development AI. Yang sebetulnya menurut saya pengaruhnya ke kripto itu kan netral ya.
kita bilang crypto itu netral. Mungkin sebagian ada yang diinvest sama Nvidia sebelumnya, jadi menyebabkan adanya news positif terhadap tokennya. Tapi sebagian lagi harusnya, kalau kita berlogika teman-teman, ini ngundang exposure, ya kan? Ngundang exposure untuk para pelaku pasar bisa kembali memasuki zona kripto karena AI-nya gitu loh. Ya itu mungkin salah satu pertimbangan yang harusnya kita bisa lihat bahwa market tuh agak aneh kalau misalkan bergerak malah cenderung negatif. Tapi nggak heran karena mungkin ada pertimbangan ya bahwa market itu mengikuti progres dari Nasdaq yang technically hari ini pun masih under pressure gitu. Dia ada sempat berusaha untuk rebound, but then as you can see for the last 4 hours kita masih di situ-situ aja. S&P 500 juga under pressure, dan DJIA alias US30 ya, Dow Jones juga sama-sama under pressure. Tapi Dow Jones enggak sih ya. Technically Dow Jones hari ini udah naik duluan guys. Ya ini udah langsung recovery dengan begitu signifikan. Dan ini harusnya on track ya untuk potensi new all time high from the daily perspective. Jadi S&P 500 sama Nasdaq aja yang mungkin secara kumpulan saham di sini dia kedongkrak sama saham-saham blue chipnya yang berhubungan dengan teknologi, probably kayak Microsoft atau mungkin kita bilang Nvidia dan lain-lain teman-teman ya. Ini yang mendorong mereka untuk tetap dalam keadaan positif di tengah di tengah kondisi market yang technically masih dalam keadaan oke gitu. Jadi begitu yang lain oke, tapi saham-saham teknologinya pada anjlok gara-gara tantangan baru dari DeepSeek itu ya, ini yang bikin market akhirnya jadi panic selling ya. Probably itu jadi salah satu reasonnya. But overall guys, ya I think there are three scenario atau ada 3 skenario untuk kita perhatikan saat ini. The first one adalah we might see a retest di kisaran area $104,000 and then continuation untuk harga yang lebih rendah. Karena bisa aja kita ngebentuk yang namanya potential falling wedge pattern ya. Jadi naiknya terbatas banget dan kita ngeliat kondisi tersebut untuk kemudian menjadi pertimbangan kalau market itu masih mau dibawa back and forth aja di range area yang sama antara 105.000 sampai kisaran sekitaran 97.000 something ya. Nah, the second skenario teman-teman sekalian, yang ini kalau secara probabilitas I think cukup tinggi depending on the close candle pada daily time frame. Karena kalau daily time frame kita ngelihat dia bisa closing dalam keadaan seperti ini artinya kita main di bawah EMA 21. That's the first one. The second one adalah ini sebenarnya bisa aja retest ya terhadap trendline ini teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kita melihatnya closing candle-nya di bawah 100.000, maka either tomorrow atau mungkin pada saat FOMC baru kemudian kita ngelihat ada potensi dia bottom. Ya, maksudnya gimana? Jadi closing daily hari ini bisa jadi ngebawa dia turun lebih rendah dulu nih untuk beberapa hari ke depan. Jadi before FOMC mungkin baru ada reaction untuk market bisa start creating bottom. Meanwhile dia fake out lagi dari trend line-nya. Jadi back to old habitnya Bitcoin di mana fake out terjadi atas bawah gitu. Sementara saya tambah ini untuk skenario yang pertama tadi adalah if we do have a close candle di atas $100,000, it means ya we have a reaction juga dari sini. Ya probably it's a retest only terhadap trend line-nya dan dia closing di atas 100.000, artinya di atas exponential moving average 21. Nah sebenarnya ini untuk dua skenario ini ya, saya titik beratnya tetap lebih yang kedua. Kalau misalkan kita close under 100.000 itu akan lebih berperan ya, karena artinya kita nggak ngeliat ada sentimen positif sampai FOMC. Ya, kenapa saya pakai FOMC teman-teman? Karena cuma itu yang bisa ngedongkrak. Jadi ada orang tadi nanya ke saya, Vin, Januari kali ini beda gitu kan dibandingkan dengan Januari tahun 2023. Apa yang membedakan teman-teman? Januari 2024 market itu lagi kental dengan sentimen kalau FOMC akan stop naikin suku bunga di tahun 2024 dan akan cenderung pivot di 2024. Makanya market itu believe dengan kondisi tersebut, dan pada Januari itu juga ada ETF approval. Jadi marketnya bisa bullish. Kalau sekarang ETF-nya udah jalan. Walaupun ya, kalau kita lihat secara keseluruhan,
menarik banget. Ini saya tadi ada sempat bukain data on chain. Kalau net outflow dari exchange ini so far masih tetap lebih dominan. Artinya benar-benar nih ya, kalau teman-teman melihat dari ETF ada belanja dengan nominal yang luar biasa jumbo-jumbo, ya itu memang benar apa adanya teman-teman. Kamu bisa lihat mereka belanja di exchange. Ini kan all exchange nih ya. Saya nggak pakai salah satu exchange tuh ya. Ada yang gede-gede, ada yang Coinbase dan lain-lain ya. Kita pakai all exchange punya data. Dan so far net outflow itu dalam sehari bisa sampai 29.421 Bitcoin in a day ya, in a day. Ya di sini Januari misalkan minus 15.177 Bitcoin dalam satu hari. Ya, 3.000, 2.000 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, marketnya memang sedang aktif melakukan akumulasi. Jadi kalau misalkan mereka aja akumulasi, sentimen positif gara-gara Donald Trump, Cynthia Lummis dan lain-lain, serta BOJ interest rate decision yang dia naikin suku bunga, tapi Bitcoinnya nggak kenapa-napa, itu kan sudah positif sekali. Maka apa yang bisa dorong harga Bitcoin untuk bullish banget kalau bukan FOMC ya. Ingat teman-teman, kenapa Januari kali ini beda? Karena FOMC di bulan Desember itu memberikan warna baru. Donald Trump mengubah summary of economic projection untuk tahun 2025 dan itu yang bikin market galau. Makanya waktu Fed Waller di sini ngasih ya, Christopher Waller ya, ngasih hint atau ngasih kayak semacam petunjuk, kita tahun ini bisa rate cut lebih dari sekali ya, atau multiple rate cut. Di situ marketnya bullish. Langsung ada reaction didukung dengan ya saya bisa bilang pelantikan Donald Trump nggak ada apa-apalah gitu ya. Pendorongnya tidak lain dan tidak bukan adalah statementnya Christopher Waller yang mengatakan atau ngasih harapan kalau 2025 bisa rate cut lebih dari sekali. Makanya langsung nih kalau kita lihat Fed Watch Tool itu juga menunjukkan kalau di 2025 ada potensi cukup tinggi 3,3%. Di bulan Oktober kita akan ada rate cut senilai 25 BPS. Nah itu sebenarnya triggernya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau bukan FOMC apalagi ya yang bisa ngedorong market rally. Nah itu 2 poin teman-teman. Yang pertama saya ulangin untuk mengkonfirmasi ya. Sorry ya teman-teman ya, jadi saya jadi pilek tiba-tiba. Ya, I think the first one adalah skenario di mana Bitcoin bakal naik dulu ya untuk testing ke potentially lower high itu dengan reaction atas trend line yang terbentuk on the daily perspective. Nah, ini kalau secara probabilitas nih dengan situasi sekarang yang udah tinggal 5 jam lagi ya. Ya walaupun nothing is impossible apalagi di market crypto. Ya, saya udah pernah nyaksiin Bitcoin kayak 30 menit terakhir tiba-tiba jadi buntut ya. Itu pernah ya teman-teman sekalian. Nggak sekali 2 kali lah saya ngeliat kondisi kayak gitu. Artinya sangat mungkin. Tapi mungkin untuk situasi di sini saya pikir only chance ya mungkin sekitar only 25% dari segi probabilitas teman-teman. Karena PR-nya adalah dia harus closing di atas $100.000 dan dalam 59 menit time frame 4 jam kita akan closing dalam keadaan bear candle kayak gini. Yang artinya ini reaction kan dari SNR ini tuh. Ya kamu bisa bilang kalau oke, ini ada support now becomes resistance. Maka skenario pertama untuk dia bisa naik ke sini itu kecil probabilitasnya. Yang lebih dominan skenario kedua yaitu closing Bitcoin tetap bertahan sampai dengan nanti jam 7 pagi. Kita bertahan di bawah exponential moving average 21 dan very likely kita bisa ngedapetin extra selling pressure. Ya, mungkin kalau kamu pakai Fibonacci ini adalah area kamu tambahin OTE 62% retracement. Berarti bisa anticipate somewhere around 96.000 sampai $93.000 extra selling pressure untuk beberapa hari ke depan, terutama 2 hari lagi deh ya menjelang FOMC. Nanti pada saat FOMC kalau misalkan Jerome Powell ngasih statement yang relatively dovish dan dia mungkin menekankan kalau iya bener tahun ini kita bisa pangkas lebih dari sekali, itu udah cukup buat bikin market bisa create bottom dari area tersebut. Dan bisa saja loh teman-teman bahwa apa yang terjadi hari ini technically adalah selling pressure atas FOMC yang akan dirilis pada hari Rabu itu nanti teman-teman sekalian ya. Jadi kita bisa bilang ini udah
price in duluan lah, ibaratnya kayak gitu. Oke. Dan skenario ketiga, ini paling kecil probabilitasnya, yaitu kita ngelihat dia fake out dan bisa bullish besok serta lusa, langsung sampai menembus all time high. Ini paling kecil probabilitasnya. Yang untuk saat ini ya saya pikir yang kedua lebih dominan ya, but it depends on the daily close juga. Kalau daily close bisa di atas 100.000, oke. Chance-nya slightly lebih dominan ke yang pertama. Oke. Jadi as a trader ya tugas kita cuma satu, react the market. Ya, kita lihat dulu nih. Ini Wales hari ini mau bawanya gimana gitu ya. Saya personally sih ngelihat di time frame kayak 15 minute ya. Ini kan ada upaya nih untuk dia coba mantul gitu ya, ibaratnya if you thinking that okay, how about there's a possibility kalau market di sini habis sweep dia start rebound and then di sini dia holding untuk dia pelan-pelan rebound gitu sampai nanti jam 7. Ya ada probabilitas itu. Makanya saya katakan lihat dulu daily close-nya gimana gitu ya. Kalau daily close dia bisa dapat di atas 100.000, maka Anda bisa expecting Bitcoin testing nih ke 104.000 something gitu. By the time itu terjadi atau terrealisasi, maka ada beberapa pertimbangan yang bisa dimanfaatkan. Seperti contohnya, Tau. Hari ini Tau dapat good news. Gara-gara dia powered by BitTensor ya, untuk DeepSeek punya program atau planning. Itu menarik banget ya, dia langsung jadi kompetitor dari si OpenAI. Si Tau ini memanfaatkan situasi dengan cukup baik sekali. Itu salah satu pertimbangan. Salah dua pertimbangan ya, saya juga lihat nih ada kesempatan yang menarik ya pada CFX. Salah satu yang relatively bullish di saat yang lain tertekan ya. Tadi saya lihat anak SAG ada yang dapat ACH tuh, Alchemy ya. Dia open long position di tengah-tengah penurunan yang luar biasa, amazing ya. Masih ada yang kayak begini teman-teman sekalian. Jadi ya somehow there's still opportunity kalau teman-teman memanfaatkan. Jadi kalau kalian ngelihat Bitcoin bisa closing di atas 100.000, ya mungkin ada pertimbangan ya, setup yang bisa dimanfaatkan. Paling begitu. Ya, but for now, that's the whole idea yang saya bisa sharingkan. Sorry banget kalau videonya agak lebih panjang teman-teman, tapi saya berusaha untuk menyampaikan sedetail mungkin tentang apa yang saya lihat pada market saat ini. Ya, ya so overall kayak gitu teman-teman sekalian ya. Sebenarnya pengen lihat New York benar-benar manipulasi sih. Maksudnya benar-benar pengen lihat Asia cuma manipulasi, New York benar-benar recovery full. Tapi kelihatannya tadi cuma jadi impian ya. Dia sempat balik sampai 102.000, tapi kemudian kempes lagi. Sayang banget. Ya, udah sayang banget ya. Itu momentumnya udah oke banget tuh, kayak wow, balik lagi. Tapi kemudian ya it's just a fake out ya. Ya, somehow I still have hope ya. Ini for the next 4 to 5 hours ya. I think that's gonna be very important untuk confirmation candle hari ini. Ya, so that's gonna be the update for me. From me, I'll see you guys again around ya di update besok. Cheers guys for now. God bless everyone. I'm gonna take a rest now. Bye bye guys.